Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, telah dikisahkan sebelumnya bahwa dari istri kedua Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar, lahir seorang nabi yang bernama Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Nah, tahukah antum bahwa dari istri pertama Nabi Ibrahim, lahir seorang nabi yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Bani Israel dan bangsa Romawi atau Eropa? Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah nabi lainnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Kisah Nabi Ishak bermula setelah Allah mengkaruniakan seorang putra yang bernama Ismail kepada Nabi Ibrahim dari istri keduanya Siti Hajar. Setelah lahirnya Ismail, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak dari istri pertamanya yang bernama Sarah. Setelah menunaikan perintah Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke Mekah, Siti Sarah menjadi istri yang selalu setia bersama Nabi Ibrahim dalam menegakkan kalimatullah. Maka dari itu, Allah mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 69. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Pada saat ketika para malaikat tersebut datang kepada Nabi Ibrahim, maka ia menyambut mereka dengan sebaik-baiknya dan mempersilahkan mereka untuk duduk di ruang tamu. Kemudian segeralah ia menyiapkan jamuan untuk tamunya yang merupakan malaikat Allah tersebut. Nabi Ibrahim merupakan seseorang yang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang sangat dermawan. Lalu, tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak makan dan juga tidak minum jamuan yang telah dihidangkan tersebut. Ibrahim merasa takut dengan tingkah tamunya yang aneh tidak seperti manusia pada umumnya. Bahkan tamunya sama sekali tidak mencicipi hidangan yang disuguhkan oleh Ibrahim. Hal ini dikisahkan juga dalam Al-Quran Surah Hud ayat 70. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Lalu, malaikat-malaikat tersebut menenangkannya dan segeralah mereka memberitahu kepada Nabi Ibrahim tentang diri mereka yang sebenarnya adalah malaikat Allah. Para malaikat memberitahukan maksud dan tujuan mereka untuk menyampaikan kabar gembira bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah. Namun mereka juga memberitahukan tujuan mereka lainnya, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Lalu ketika hal tersebut disampaikan, Sarah mendengar pembicaraan mereka. Ia pun datang dan menghampiri mereka dalam keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Dia berpikir bahwa bagaimana dirinya bisa melahirkan sedangkan ia merupakan seorang wanita yang mandul dan sudah berusia 90 tahun. Sedangkan suaminya Ibrahim juga sudah lanjut usia. Mendengar pembicaraan tersebut, para malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surah Az-Zariyat ayat 30. Mendengar berita tersebut, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan berbahagia karena apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan segera tiba. Selang beberapa waktu, berita yang disampaikan oleh para malaikat menjadi kenyataan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri pertamanya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun, dan Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat usia 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya sendiri. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rafqah binti Batuil. Namun, ternyata ujian yang pernah menimpa orang tuanya, yakni Ibrahim dan Siti Sarah juga dialami oleh Nabi Ishak. Diceritakan bahwa istri Nabi Ishak juga tidak bisa memiliki keturunan. Nabi Ishak pun melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah beberapa penantian panjang, keajaiban tersebut datang. Rafqah hamil dan ternyata Allah memberikan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Isu dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak di usia yang telah senja dia mendapatkan karunia putra kembar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu putra Ishak kemudian menjadi seorang rasul. Dia adalah Nabi Yakub alaihissalam dan kelak menjadi bapa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 72. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami. Dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh.
Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal lahirnya Bani Israel. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih, dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Sebaliknya, saudara kembarnya yang bernama Isu kemudian menjadi nenek moyang dari bangsa Romawi atau Eropa. Demikian Sobat Muslim, kisah Nabi Ishak yang dari garis keturunannya lahirlah kaum Bani Israel dan bangsa Romawi atau Eropa. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.